Hai, selamat datang di channel Maspur Project. Apa kabar hari ini? Saya doakan dalam keadaan baik. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film Exit yang tayang pada tanggal 21 Agustus tahun 2019. Film Exit bercerita tentang Yongnam Cho Jung Seok, salah satu pemanjat tebing terbaik di perguruan tingginya namun tidak memiliki banyak keberuntungan di tempat lain setelah lulus. Setelah gagal mendapatkan pekerjaan selama bertahun-tahun dan harus bergantung pada orang tuanya hanya untuk bertahan hidup. Untuk membalas budi ibunya, Yongnam ingin merayakan ulang tahun ibunya yang ke-70 di Dream Garden karena wanita impiannya, Eiju Lim Yona, Girls' Generation, bekerja di sana. Namun ketika bencana melanda Seoul, ia harus menggunakan keterampilan panjat tebingnya dengan bantuan Eiju untuk menyelamatkan semua orang. Bagaimana kelanjutan cerita filmnya? Yuk lanjut ke alur ceritanya. Guys, ngomong-ngomong. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Film dimulai dengan seorang pria bernama Yongnam yang sedang melakukan olahraga dengan tiang besi di taman. Yongnam adalah pemuda yang tinggal dengan keluarganya karena dia belum menemukan pekerjaan tetap, tidak peduli berapa tempat kerja yang dia sudah lamar. Dia dulu pintar ketika masih kuliah, dan merupakan salah satu anggota panjat tebing, di mana dia memenangkan banyak medali dalam kompetisi. Namun sekarang ini, dia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berolahraga dan dianggap sebagai orang aneh di kota, serta keponakannya terlihat kurang menyukainya saat di depan teman-temannya. Yongnam masih menyimpan semua peralatan pendakiannya di kamar tidurnya, yang dianggap sama saudara perempuannya bernama Jung Hyun, sebagai pemborosan uang, untuk ulang tahun 70-an ibunya. Keluarga Yongnam mau mengadakan perayaan besar, jadi dia meyakinkan mereka untuk melakukannya di sebuah gedung yang tinggi. Namun dia memilih gedung yang dimana ada taksiran lamanya yang bekerja di sana, dan sesama anggota klub panjat tebing bernama Eiju, karena Yongnam belum melihatnya semenjak lulus kuliah. Selama pesta, sebagian besar anggota keluarga membuat pertanyaan canggung tentang hidupnya, dan ketika Yongnam akhirnya menemukan Eiju, segalanya menjadi lebih canggung. Mereka meninggalkan ruangan sementara untuk berbicara secara berduaan, di mana Yongnam mengaku sudah bekerja sebagai manajer di perusahaan besar. Yang mengejutkan Eiju, mereka berdua lalu membicarakan tentang Yongnam yang pernah menembak Eiju, karena dia berpikir kalau Yongnam sudah menghindarinya sejak Eiju menolaknya bertahun-tahun yang lalu. Yongnam menyangkal ini. Bahkan jika itu benar, dia berbohong dan bilang kalau dia tidak tahu kalau Eiju bekerja di gedung ini. Keluarga Yongnam terus berpesta hingga larut malam. Jadi manajer bernama Go memberitahu para karyawan kalau mereka bisa pulang dan tidak perlu khawatir, karena dia dan Eiju yang merupakan wakil manajer dapat menutup Dream Garden ini. Manajer Go tampil sebagai bos yang baik dan perhatian, tapi pada kenyataannya, dia bisa dapat posisi manajer karena merupakan anak dari pemilik gedung. Dan setelah karyawan yang lain pulang, dia bisa terus PDKT secara terus terang dengan Eiju, yang gak tahu bagaimana membuatnya mengerti kalau Eiju tidak menyukainya. Sementara itu di jalanan dekat gedung, seorang pria bertopeng memarkirkan truk besarnya dengan buruk, dan merusak kuncinya, sehingga tidak ada yang bisa memindahkan truk tersebut. Pria itu kemudian membuka katup tangki untuk melepaskan isinya, yaitu gas beracun yang tidak diketahui. Dan tidak lama setelah itu gas mulai menyebar ke seluruh kota, membunuh setiap orang yang menghirupnya. Kekacauan dengan cepat terjadi ketika orang-orang mulai berlari mencari tempat yang aman, yang menyebabkan kecelakaan di jalan. Dan karena itu terjadi kepanikan besar-besaran.
Sementara orang-orang di gedung tidak menyadari kalau sedang terjadi kekacauan. Ketika Iju sedang berbicara di telepon dengan seseorang teman yang bilang kalau Yongnam sudah berbohong tentang pekerjaannya, keluarga Yongnam terus merayakan pesta. Sampai tiba-tiba sebuah tangki gas mental masuk melalui jendela dikarenakan kecelakaan mobil di luar gedung. Menjadi ketakutan, semua orang pun berlari keluar, karena menemukan gas beracun yang sudah menyebar, dan gas beracun akan mencapai lokasi area mereka. Iju pun membawa mereka semua kembali ke dalam gedung. Tetapi Yongnam tinggal sebentar untuk menemukan saudara perempuannya yang sudah pergi untuk mencari mobilnya. Jung Hyun pun keluar dari mobil, lalu tersandung, dan dia pun tidak sengaja terhirup dengan gas yang beracun itu. Yongnam mengambil resiko dan membantunya. Ketika gas beracun sudah memasuki tubuh Jung Hyun, Yongnam berhasil membawa Jung Hyun ke dalam gedung. Sebelum dia menghirup cukup banyak gas yang bisa berujung kematian. Namun dia sudah dalam kondisi buruk, dan ada ruam di wajahnya. Yongnam dan Iju pun melihat dari jendela untuk mengetahui keadaan kota, dan memperhatikan gasnya yang akan naik terus. Oleh karena itu mereka menyuruh keluarga Yongnam untuk lari ke atap gedung. Ayah Yongnam bernama Yang Su masih gak mengerti berapa seriusnya insiden gas ini. Dan di saat itu, semua orang mendapat pesan darurat di HP mereka, yang isi pesannya menyuruh mereka untuk pergi ke tempat setinggi mungkin dan menunggu helikopter untuk menyelamatkan mereka. Semuanya pun mulai berlari ke atap, tetapi menemukan pintu ke atap yang terkunci. Si manajer tidak memiliki kuncinya, jadi Iju menyuruh dia dan beberapa anggota keluarga untuk turun ke lantai yang belum dijangkau oleh gas beracun, untuk mencari apakah mereka dapat menemukan kuncinya. Mereka melihat TV yang menampilkan pegawai pemerintah yang menjelaskan cara melakukan tindakan pencegahan gas beracun, yaitu masker gas dapat mencegah terhirup gas itu. Namun waktunya terbatas dari 10 sampai 15 menit saja. Selain itu, menutupi tubuh sebanyak mungkin juga diperlukan untuk menghindari efek ruam. Helikopter pun mulai berkeliling untuk menyelamatkan orang. Ketika para petugas melihat orang yang selamat, sehingga banyak orang yang mengirim pesan ke para petugas terus-menerus. Iju ingat kalau hotelnya punya 3 masker gas beberapa waktu lalu, tapi dia tidak dapat menemukannya, karena ternyata manajer Go sudah menyembunyikannya untuk dia sendiri. Gak lama setelah dia mendengar pengumuman itu, dia cuma mengambilnya keluar, setelah Ijo pergi untuk mencari jalan keluar alternatif. Jadi manajer Go bisa mencoba dan membujuk salah satu anggota keluarga untuk turun ke kamar mencari kunci, daripada dirinya sendiri atau wanita yang disukainya. Namun tidak ada yang mau melakukannya. Mengetahui kalau pintu atap bisa dibuka dari luar, Yongnam mendapatkan ide, yaitu dia mulai melempar barang-barang ke jendela sampai dia memecahkannya. Lalu dia meminta Iji beberapa tali yang bisa Yongnam gunakan untuk memanjat gedung dan capai pintu atap tersebut. Iju pun memberinya tali bersamaan dengan kait pengaman, serta beberapa kapur untuk tangannya. Sebelum Yongnam siap-siap untuk melompat, mengabaikan kekhawatiran keluarganya untuk tidak melakukannya. Dia berhasil mencapai ke pagar atap gedung sebelah, dan tergelincir. Tetapi untungnya dia berhasil memegangnya dan naik kembali, setelah mempelajari gedung sebelumnya untuk menemukan titik pegangan yang bisa diraih. Yongnam mengikat tali ke atap tempat dia berada, dan melompat kembali ke gedung sebelumnya, menahan dirinya pada berbagai celah dan dekorasi di dinding yang bisa dipegang. Sementara Yongnam sedang berusaha, salah satu kerabatnya merekamnya dengan video call, sehingga seluruh keluarga dapat menontonnya. Setelah memanjat dengan berbahaya dari pegangan ke pegangan lainnya, dan bergerak di sekitar dinding bangunan, dia menemukan bagian terakhir yang tidak dapat dijangkau, karena talinya terlalu pendek dan menahannya. Jadi Yongnam pun mengambil resiko dengan melepaskan tali pengaman itu, yang berarti tidak ada yang bisa membuatnya aman apabila Yongnam terjatuh.
Yongnam terus naik. Dan ketika dia mengingat pelatihan eksulnya, lompatan berbahayanya pun akhirnya berhasil dengan meraih patung kepala singa. Namun salah satu taringnya patah. Tapi untungnya Yongnam masih memegang taring satunya lagi. Dan berhasil naik ke atap. Tanpa membuang waktu dia bergegas membuka pintu. Dan membiarkan keluarga masuk. Alhasil ibunya melupakan kekhawatirannya. Dan Yang Su memarahi Yongnam. Karena dia sudah nekat. Gak lama setelah itu ada helikopter yang terbang di atas mereka. Dan mereka mencoba untuk mendapatkan perhatiannya. Tapi naasnya mereka tidak terlihat. Jadi Iju memutuskan untuk mencoba sesuatu dengan HP mereka. Yaitu dengan membentuk huruf H besar. Dan mengetuk layar HP mereka sebagai tanda sinyal SOS. Berharap helikopter berikutnya akan melihat lampu yang berkedip. Sementara itu, berita mengungkapkan cerita tentang pria yang melepaskan gas beracun. Yaitu si pengemudi truk adalah seorang ilmuwan dan salah satu pendiri lab yang kehilangan akal sehatnya. Setelah dia dipecat dari perusahaannya sendiri sama para eksekutif. Gasnya memiliki siklus yang panjang. Bahkan dalam jumlah yang kecil dapat menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Kembali ke keluarga Yongnam yang terus melakukan SOS dengan lampu HP mereka. Tapi sampai sekarang helikopter belum kunjung datang. Jadi kedua sepupu membawa mikrofon karaoke dan speaker untuk melihat apakah mereka dapat didengar. Akhirnya mereka menarik perhatian helikopter adalah Ijo membuat lampu-lampu di gedung menjadi berkedip-kedip. Para penyelamat pun membawa semuanya untuk masuk. Namun ketika tersisa satu orang lagi yang bisa masuk karena batas beratnya. Dan Iju satu-satunya yang tinggal belakang. Yongnam pun memutuskan untuk tinggal bersama Iju. Mereka bersama-sama menyaksikan helikopter terbang menjauh. Sambil mereka yang mulai menangis. Setelah Yongnam berjanji kalau dia akan mendapatkan pekerjaan yang bagus setelah semua ini selesai. Mereka terus berusaha untuk mendapatkan perhatian dari berbagai helikopter tapi belum juga berhasil. Melihat gas yang sudah naik ke dalam gedung mereka juga, mereka membuat rencana untuk meninggalkan tempat itu. Mereka memakai masker yang dicuri manajer Go, dan menutupi seluruh tubuh mereka dengan kantong plastik dan sarung tangan. Mereka lalu memasukkan tapi dan kapur sebanyak mungkin ke dalam tas. Sebelum pergi ke jalan untuk mencoba mencari bantuan. Terlihat tidak ada orang di sekitar. Dan masa pakai masker mereka tidak lama lagi akan berakhir. Jadi mereka memasuki gedung secara acak. Dan pergi ke atap. Hanya untuk menemukan gas yang sudah tiba di sana juga. Yongnam mengganti maskernya dengan masker baru yang terakhir yang mereka miliki. Dan turun ke stasiun kereta bawah tanah untuk mendapatkan masker baru Iju. Sementara itu, Iju memutuskan untuk naik ke atap dengan hati-hati. Setelah mengambil risiko dengan melepaskan sarung tangannya. Pada awalnya dia marah-marah ke Yongnam. Berpikir kalau dia sudah meninggalkannya. Tapi Iju dengan cepat memaafkannya. Ketika dia menyadari kalau Yongnam segera kembali. Mereka pun kembali ke jalanan. Dan memasuki gedung dengan lantai yang belum terjangkau gas beracun. Sehingga mereka dapat melepaskan masker dan kantong plastik mereka. Namun pintu ke lantai yang lebih tinggi ditutup. Jadi mereka harus mencapai atap gedung sebelah. Yang terlihat jauh dari mereka. Mereka pun mengambil beberapa barbel dari gym tempat mereka berada. Dan mengikatnya ke tali. Sehingga mereka bisa melemparkannya ke atap sebelah. Membuatnya tetap lurus dan kuat. Setelah siap. Iju menjadi yang pertama untuk menyeberang. Tapi masih ragu pada awalnya apakah beratnya sudah cukup apa belum. Jadi Yongnam bertanya ke dia tentang itu. Yang secara tidak langsung udah ngeledek tentang berat badannya. Oleh karena itu Iju pun dan ternyata berat badannya naik. Dia pun mulai menyeberanginya. Dan berhasil mencapai gedung di sebelah. Namun ketika giliran Yongnam tiba. Segalanya menjadi rumit. Yang ternyata gasnya mencapai atap gedung ini juga, karena memasuki sistem ventilasi. Oleh karena itu Yongnam kembali untuk mengambil masker.
dan melempar lebih banyak tali dengan beban lebih berat untuk bisa menyeberang lebih cepat. Sementara itu, ditemukan kalau ternyata air dapat melarutkan gasnya. Jadi petugas pemadam kebakaran mulai menanganinya. Tapi itu akan memakan waktu lama. Yang Su dan kedua kerabatnya membayar supir taksi uang ekstra untuk membawa ke dekat zona bencana, sehingga mereka dapat mencoba menemukan Yongnam. Di sana mereka menemukan dua pria yang bekerja untuk sebuah stasiun TV, yang menggunakan drone untuk memasuki area berbahaya, dan menemukan sesuatu yang menarik untuk disiarkan secara streaming. Oleh karena itu Yang Su membayar mereka untuk menemukan putranya dengan drone. Di saat itu juga, Yongnam dan Iju sudah mencapai atap gedung yang lain, di mana ada sebuah acara yang berlangsung sebelum insiden itu terjadi. Ada banyak potongan karton orang di sekitar, jadi mereka mengumpulkannya untuk membuatnya tampak seperti ada lebih banyak orang yang perlu diselamatkan. Sambil mereka menggunakan lampu HP lagi untuk mencoba mendapatkan bantuan dari helikopter. Tiba-tiba mereka mendengar beberapa teriakan, dan menyadari kalau di gedung seberang jalan ada sekelompok anak-anak yang terjebak di ruang kelas. Iju mencoba menunjukkan kepada mereka bagaimana menggunakan tangga darurat. Tapi seorang anak hampir habis hidupnya ketika mencobanya. Sebuah helikopter akhirnya tiba di saat itu, dan mulai mendekat untuk membantu mereka. Namun Yongnam dan Iju memutuskan untuk tidak jadi diangkut dulu, dan lebih memprioritaskan untuk para petugas menyelamatkan anak-anak dulu. Namun tim penyelamat tidak mengerti maksudnya. Oleh karena itu untuk memperjelas, keduanya menggunakan semua benda, dan mereka pun membentuk panah di lantai yang menunjuk ke gedung di sebelahnya. Helikopter pun mengerti apa yang mereka maksud, dan menyelamatkan semua anak-anak. Jadi sekarang Yongnam dan Iju harus menunggu giliran lagi untuk diselamatkan. Tapi rencana mereka menjadi percuma gak lama setelah itu. Ketika mereka melihat pom bensin meledak di kejauhan, yang menghasilkan gelombang gas beracun ke arah mereka. Iju pun menunjuk ke gedung yang ada dereknya, dan memutuskan untuk pergi ke sana. Mereka mulai meninggalkan gedung lagi, dan mulai melakukan parkir melewati gedung-gedung, sampai drone yang dibayar Yang Su menemukan mereka, dan mengikuti mereka sambil merekam selama kejadian. Stasiun berita pun meliputi mereka di TV. Dan sekarang semua orang di negara ini mengikuti perkembangan mereka. Mereka bersorak untuk Yongnam dan Iju, berkeinginan untuk mereka berhasil kabur dari gasnya. Sampai-sampai yang lagi main game di warnet ikut teralihkan perhatiannya juga. Setelah memanjat sebuah gedung dengan menggunakan papan iklan, Yongnam dan Iju terjebak di sebuah atap, karena bangunan lainnya terlalu jauh untuk diraih. Di saat itu, drone yang mengikuti mereka pun namanya jatuh, karena kehabisan baterai. Berpikir kalau ini adalah akhir bagi Yongnam dan Iju, mereka pun mulai menangis. Yongnam meminta maaf ke Iju karena sudah berbohong sebelumnya. Jadi mereka berpelukan. Momen mereka tiba-tiba terganggu sama suara mendengung, yang ternyata banyak drone yang diterbangkan berbagai warga yang mau membantu, dan terus meliputi petualangan mereka dengan streaming. Yongnam pun mendapat ide, dan menggambarnya di lantai dengan kapur untuk dilihat sama drone. Satu drone dengan model DJI Phantom 4 yang mantap itu, mengerti maksudnya dan setuju untuk melakukannya. Drone itu mengambil beberapa tali, dan setelah beberapa kali gagal, akhirnya talinya terikat di sebuah pipa di gedung seberang. Jadi sekarang Yongnam dan Iju bisa meluncur menyeberangnya. Sayangnya karena dari berat badan mereka tidak berhasil sampai ke sisi lain. Sebaliknya mereka malah terjebak di tengah. Bukan cuma itu, beratnya juga menyebabkan talinya mulai tergeser dari pipa. Oleh karena itu Iju mengambil tang dari tas Yongnam,
dan memotong talinya. Berharap mereka bisa berayun ke dalam gedung seperti Spiderman. Namun pada saat itu, talinya terlepas dari pipa, dan mereka pun naasnya terjatuh. Semua orang yang menonton streamingnya yang tiba-tiba berakhir, mengira kalau mereka sudah habis. Terlihat helikopter penyelamat masih berkeliling untuk mencari penyintas, tapi gak menemukan tanda-tanda kehidupan. Namun ketika mereka hendak pergi, mereka melihat Yongnam dan Iju yang udah berhasil mencapai derek, yang ternyata selamat dari jatuh dari ketinggian sebelumnya, berkat sesuatu yang bisa mentalin mereka untuk masuk kembali ke dalam gedung. Jadi para petugas dengan cepat terbang ke mereka, dan akhirnya mereka berdua pun terselamatkan. Setelah mereka dibawa ke tempat aman, Yongnam bersatu kembali dengan keluarganya dengan banyak air mata yang keluar, dan Iju menelepon orang tuanya untuk memberitahu kalau mereka baik-baik saja. Manajer Go kemudian datang menemuinya, memanggilnya dengan panggilan Ayang, dan dia pun akhirnya kena tinju, sebagai petanda bahwa dia ditolak untuk selama-lamanya. Yongnam kemudian mengembalikan kait pengaman yang dia pinjam dari Iju, tapi dia bilang kalau Yongnam dapat mengembalikannya ketika mereka bertemu lagi. Film diakhiri dengan mereka berdua yang tersenyum satu sama lain, sambil menikmati hujan yang tiba-tiba mulai turun, dan akhirnya gas beracun pun perlahan-lahan mulai lenyap. Nah, itulah akhir dari alur cerita film Exit. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman. Support channel Maspur Project dengan meninggalkan jejak like, subscribe, share dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.